Sebelum nonton videonya, klik subscribe, klik lonceng, like, share, dan komen. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan pelajaran kimia. Selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan belajar tentang kovalen polar dan kovalen nonpolar. Jadi polar itu dia memiliki kutub positif dan kutub negatif. Sedangkan nonpolarnya dia itu tidak ada pengkutuban atau tidak memiliki kutub. Tidak ada yang positif, tidak ada yang negatif. Nah, ciri-ciri ikatan kovalen polar itu ada beberapa. Yang pertama itu dari perbedaan keelektronegatifannya. Nah, kalau misalkan ikatan kovalen polar, berarti perbedaan keelektronegatifannya sangat besar. Contohnya, yaitu molekul HCl. Jadi ada hidrogen, H. Waktu pelajaran ikatan kovalen kita sudah belajar ya, struktur labis H itu seperti ini. H kemudian Cl. Cl punya 7 elektron valensi. Nah, seperti ini. Ikatannya berarti tunggal ya. Ikatannya tunggal. Nah, ini ikatannya. Kita gambarkan strukturnya, berarti ada H berikatan dengan Cl. Nah, hidrogen dengan Cl itu memiliki perbedaan keelektronegatifan yang sangat besar. Hidrogen itu ada di golongan 1A, sedangkan Cl ada di golongan 7A. Semakin ke kanan di dalam sistem periodik, maka keelektronegatifannya semakin besar. Sehingga di sini yang memiliki kutub negatif atau yang memiliki keelektronegatifan besar, yang lebih menarik elektron itu adalah Cl. Sehingga nanti jadi ada pengkutuban di sini. Nah, Cl-nya berkutub negatif, sedangkan H-nya berkutub positif. Ya, sehingga HCl ini termasuk ke dalam ikatan kovalen polar. Kemudian ada juga ikatan kovalen nonpolar. Kalau ikatan kovalen nonpolar itu perbedaan keelektronegatifannya kecil atau sama dengan 0. Contohnya adalah hidrogen, molekul H2. Hidrogen itu berikatan kovalen tunggal dengan hidrogen yang lain. Ya, agar dia stabil. Nah, di sini hidrogen dengan hidrogen itu memiliki harga keelektronegatifan yang sama, sehingga di sini hidrogen atau H2 itu tidak polar atau non-polar, ya, karena tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan atau keelektronegatifannya 0. Jadi yang non-polar itu molekul-molekul yang di atomiknya ya, itu molekul unsur, ada H2, ada O2, kemudian Cl2, F2, I2, Br2, N2. Nah, ini adalah molekul unsur yang ikatan kovalennya adalah ikatan kovalen nonpolar. Itu untuk yang ikatan antar molekul di atom ya. Jadi dalam satu molekul itu terdiri dari 2 atom. Ya. Jadi ada yang kovalen polar, nonpolar dilihat dari keelektronegatifannya. Ciri yang kedua, atom pusatnya memiliki PeB. Kalau yang polar, contohnya apa? Contohnya ya H2O. H2O itu memiliki struktur seperti ini. Ada O, kemudian H, kemudian H. Ya. Nah, di sini ada pasangan elektron bebas. Ya, kayak seperti ini. Nah, dan ini sebetulnya dia tidak lurus ikatannya. Jadi ikatannya itu agak berbentuk V. Jadi kenapa? Karena di sini ada tolakan dari elektron bebasnya. Jadi seperti ini, hidrogen, kemudian ada awan elektron dari elektron bebasnya. Nah, ini yang menyebabkan si ikatan antara hidrogen dengan oksigennya memiliki sulit, ya, jadi berbentuk V. Itu kenapa? Nah, ini karena ada pasangan elektron bebas. Jadi, kalau misalkan atom pusatnya memiliki pasangan elektron bebas, maka molekul ini disebut dengan molekul kovalen polar, ya itu. Kemudian ada juga
Yang ikatan kovalen nonpolar itu cirinya atom pusatnya tidak memiliki PeB. Contohnya adalah CH4. CH4. Kita gambarkan strukturnya, berarti C-nya di tengah, kemudian ada H berikatan tunggal dengan C. Nah, oke, jadi ini kita lihat atom pusatnya. Atom pusatnya adalah C. Di sini dia tidak memiliki pasangan elektron bebas atau PeB, sehingga dia termasuk ke kovalen non-polar. Nah, kemudian ciri berikutnya ada bentuknya asimetris. Jadi kovalen polar ini bentuknya asimetris. Ini sebetulnya bentuk dari bentuk molekulnya ya, bukan dari rumus strukturnya. Jadi contohnya ini H2O. H2O ini karena ada tolakan dari PeB, maka dia akan membentuk suatu sudut sehingga menyebabkan bentuk molekulnya menjadi asimetris. Ya, itu ciri dari kovalen polar. Sedangkan kovalen nonpolar ini karena PeB-nya tidak memiliki karena atom pusatnya tidak memiliki PeB, sehingga tidak ada tolakan, sehingga si elektronnya itu tersebar merata di dalam molekul yang mengakibatkan bentuk molekulnya menjadi simetris ya, atau sama. Tuh. Kemudian ikatan kovalen polar, ciri yang keempat yaitu momen dipol. Momen dipolnya ini dia tidak sama dengan 0. Nah, momen dipol ini sama seperti resultan di fisika. Ya, resultan seperti ini, contohnya gini. Jadi O, ya, ada H. Nah, antara hidrogen dengan oksigen ini memiliki harga keelektronegatifan lebih besar dibandingkan hidrogen, sehingga resultannya itu mengarah ke oksigen. Ini juga sama. Ya, jadi dia membentuk sudut. Nah, ketika dia membentuk sudut, maka resultannya itu tidak sama dengan 0. Sehingga ini yang disebut dengan kovalen yang nonpolar. Ciri yang keempat yaitu momen dipolnya sama dengan 0. Contohnya di sini ada CH4. Ini C, kemudian berikatan dengan 4H, ikatannya tunggal. Kemudian si C itu keelektronegatifannya lebih besar sehingga resultannya itu mengarah ke atom C. Dan ini resultannya berlawanan arah sehingga menyebabkan momen dipolnya berharga 0. Ya, ini yang disebut dengan ikatan kovalen non-polar. Nah, berikutnya, ikatan kovalen itu selain ada polar dan non-polar, ada juga ikatan kovalen koordinasi. Apa itu ikatan kovalen koordinasi? Ikatan kovalen koordinasi itu adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama hanya disumbangkan oleh satu atom. Sedangkan atom yang lain itu tidak menyumbangkan elektron. Kalau kovalen yang biasa itu kan si atom-atomnya ini saling menyumbangkan elektron atau sharing bersama, sharing elektron. Sedangkan untuk kovalen koordinasi itu hanya salah satu saja yang menyumbangkan pasangan elektronnya. Nah, kemudian ikatan kovalen koordinasi ini hanya dapat terjadi jika salah satu atom mempunyai pasangan elektron bebas. Jadi syaratnya itu harus memiliki pasangan elektron bebas. Nah, contohnya adalah NH3 yang bereaksi dengan H+. Okay. Nah, NH3, N itu nomor atomnya 7. Maka konfigurasinya 25. Ya. Berarti ini dia menerima 3 elektron. Ya. Menerima 3 elektron. Nah, sedangkan hidrogen itu nomor atomnya 1. Nah, sini berarti 1. Nah, di sini ada 3 hidrogen ya. Kemudian si hidrogen ini dia menerima 1 elektron. Sehingga biar sama jumlah elektronnya, maka nitrogennya dikali 1, hidrogennya dikali 3. Makanya di sini H-nya itu ada 3. Karena untuk memenuhi kebutuhan elektron dari nitrogen. Jadi nanti strukturnya seperti ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini hidrogen. Ini hidrogen. Ini hidrogen. Nah, di sini ini berikatan, ada PeI, yang ini juga PeI, ini PeI. Nah, elektron dari nitrogennya sudah jadi 8 karena sudah sharing dengan hidrogen. Nah, di sini nitrogen punya pasangan elektron bebas, ada PeB-nya.
Nah, berarti si NH3 ini dia kemungkinan bisa mengalami ikatan kovalen koordinasi. Dengan apa? Nah, di sini bereaksinya dengan untuk hidrogen. Nah, tadi kan hidrogen itu punya nomor atom 1 ya, atau jumlah elektronnya 1. Nah, hanya 1, elektron valensinya juga 1. Nah, ini pada suatu kondisi si hidrogen itu bisa melepaskan 1 elektronnya, sehingga kalau lepas 1 elektron maka dia muatannya positif. Tadinya punya 1, lepas 1 berarti dia si hidrogen ini tidak memiliki elektron lagi. Nah, untuk memenuhi kestabilannya si hidrogen atau H+ tadi ini bisa berikatan dengan NH3 dengan melalui ikatan kovalen koordinasi. Bagaimana ikatan kovalen koordinasinya? Itu seperti ini. Jadi NH3 ini ada H, kemudian H. Nah, ini ada PeB. Kemudian H+. Nah, H+ ini kan dia tidak punya elektron ya. H+ tidak punya elektron. Pasangan elektron bebas dari nitrogen ini sharing dengan H+ yang tidak memiliki elektron. Ya. Jadi ini sehingga nitrogennya tetap oktet, hidrogennya sekarang jadi duplet. Nah, elektronnya ini hanya berasal dari nitrogen saja, tapi dia sharing dengan hidrogen, sehingga ini yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Bagaimana rumus strukturnya? Rumus strukturnya itu jadi masih tetap sama. Nah, Nah, kalau ikatan kovalen biasa itu ditandai dengan tanda strip ikatannya. Kalau ikatan kovalen koordinasi itu menggunakan tanda panah mengarah ke yang diberikan atau dari nitrogen ke hidrogen. Karena yang memberikan nitrogen, maka tanda panahnya ke arah yang diberikan. Jadi, ini adalah ikatan kovalen koordinasinya. Yang ini ya, ini ikatan kovalen koordinasinya. Berikutnya adalah ikatan logam. Nah, apa itu ikatan logam? Ikatan logam itu adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron-elektron valensi antara atom logam. Jadi, kita tahu bahwa logam itu cenderung untuk melepas elektron. Contohnya adalah natrium. Natrium itu nomor atomnya 11, konfigurasinya 281. Biar stabil, maka dia harus melepaskan 1 elektron. Nah, kemudian setelah melepaskan 1 elektron, maka Na ini akan membentuk ion positif, jadi Na+. Nah, ikatan logam itu terbentuk karena tarik-menarik atau gaya elektrostatik antara ion positif dengan elektron valensi yang dilepaskan tadi. Oke, jadi misalkan ini ada lempengan natrium. Nah, di sini ada atom-atom natrium. Oke, atom-atom natrium. Ya, ada atom-atom natrium. Nah, setiap atom natrium ini dia akan melepaskan elektronnya, kemudian dia akan membentuk ion-ion positif di sini. Ya. Akan membentuk ion-ion positif. Nah, jadi untuk satu Na itu karena 1 Na melepaskan 1 elektron, dia harus berikatan dengan 7 Na yang lainnya. Biar jadi oktet, biar jadi 8. Jadi di sini semua atom-atomnya melepaskan elektron, sehingga nanti terdapat banyak elektron atau yang dikenal dengan lautan elektron. Nah, antara elektron-elektron yang banyak ini atau elektron valensi yang dilepaskan ini dengan ion positifnya akan tarik-menarik sehingga membentuk ikatan
logam. Nah, ikatan logam ini sangat kuat ya ikatannya dibandingkan dengan ikatan kovalen maupun ikatan ion. Nah, kekuatan ikatan logam itu ditentukan oleh besarnya gaya tarik-menarik atau gaya elektrostatik antara ion-ion positif dengan elektron-elektron bebas tadi yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian semakin besar muatan positif atau makin banyak jumlah elektron bebasnya, maka semakin besar kekuatan ikatan logamnya. Kenapa? Karena di sini semakin banyak lautan elektronnya. Contohnya adalah Na itu akan lebih lunak dibandingkan dengan logam Al. Jadi Al itu akan lebih keras. Kenapa? Karena Al itu nomor atomnya 13, konfigurasinya 2, 8, 3. Maka si Al ini akan melepaskan 3 elektronnya sehingga akan membentuk ion positif Al3+. Ya, sehingga banyak sekali elektron yang ada di logam Al ini. Sehingga kekuatan ikatannya akan lebih kuat dibandingkan dengan Na. Ini yang menyebabkan sifat Na-nya itu akan lebih lunak atau mudah untuk dipotong dibandingkan dengan Al. Nah, berikutnya adalah sifat fisis dari senyawa ion, kovalen polar, kovalen nonpolar, dan logam. Ini berdasarkan kekuatan ikatannya ya. Tadi kita sudah belajar apa itu senyawa ion, apa itu kovalen polar, nonpolar, dan logam. Nah, di sini ada sifat fisisnya. Ada fasa pada suhu ruang, jadi wujudnya. Kalau senyawa ion, semua senyawa ion itu wujudnya padat. Contohnya apa? Contohnya NaCl, garam dapur, wujudnya padat. Kemudian senyawa kovalen, baik itu polar dan nonpolar, itu wujudnya ada yang gas, contohnya apa? Contohnya oksigen. Ada yang cair, kemudian ada yang padatan lunak. Nah, di sini untuk contoh yang cair itu adalah brom. Br2 ya. Br2 itu adalah molekul yang berikatan kovalen dengan wujud cair. Sedangkan yang padatan lunak itu contohnya adalah sulfur atau belerang ya. Yaitu padatan tapi tidak sekeras senyawa ion, tidak sekeras garam dapur ya. Jadi belerang ini dia padatan lunak. Kemudian untuk logam, semua logam kecuali air raksa atau Hg atau hidrogirum, dia ini hidrogirum ini berwujud cair ya, sedangkan logam-logam lainnya itu berwujud padat. Kenapa sih ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas? Nah, karena senyawa ion ini ikatannya kuat, maka wujudnya atau antar atomnya itu akan lebih kuat ikatannya sehingga membentuk wujud yang padat. Sedangkan untuk yang senyawa kovalen polar dan nonpolar itu ikatannya lebih lemah dibandingkan senyawa ion, sehingga wujudnya ada yang gas, cair, dan padatan. Untuk logam ini lebih kuat dibandingkan senyawa ionnya, sehingga padatannya juga lebih keras dibandingkan padatan dari senyawa ion. Kemudian bagaimana titik keleleh atau titik didihnya? Untuk senyawa ion, titik didihnya atau titik kelelehnya ini sangat tinggi atau tinggi ya. Kenapa? Karena tadi kekuatan dari ikatannya menyebabkan si ikatan antar atomnya itu sulit untuk dilepaskan. Untuk melepaskan ikatan antar atomnya itu butuh energi yang sangat besar sehingga menyebabkan si titik didihnya atau titik kelelehnya itu menjadi tinggi. Sedangkan untuk senyawa kovalen polar itu dia sedang karena ikatannya lebih kuat ya dibandingkan dengan ikatan kovalen non polar ya. Ini kovalen ya. Oke, kalau kovalen non polar itu dia lebih rendah karena sangat lemah ikatannya. Sedangkan untuk logam ini titik didihnya lebih tinggi dibandingkan dengan ion. Jadi yang paling tinggi itu adalah ikatan logam ya, karena kekuatan ikatannya itu sangat kuat sekali. Nah, kemudian daya hantar listriknya untuk senyawa ion itu untuk yang padat dia tidak dapat menghantarkan listrik, sedangkan cair dan larutannya itu dapat menghantarkan listrik. Kenapa demikian? Karena ketika padatan si senyawa ion ini si elektron-elektronnya tidak dapat bergerak bebas, sedangkan untuk yang cair dan larutan bedanya apa cair dengan larutan? Kalau cair itu berarti senyawa ion murni tanpa pelarut. Kalau larutan itu adalah senyawa ion yang sudah ditambahkan pelarutnya. Ya, jadi
ketika wujudnya sudah berubah ke cair dan larutan, itu banyak elektron-elektron yang bergerak bebas sehingga dia dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kemudian untuk senyawa kovalen polar, untuk padatan dan cairan murni itu dia tidak dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutannya itu dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa demikian? Karena ikatan kovalen polar kan dia punya kutub. Ketika dilarutkan, maka kutub ini akan terionisasi membentuk ion positif dan ion negatif sehingga dia dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan untuk yang kovalen nonpolar itu dari padatan cair maupun larutannya ini tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ya. Nah, untuk logam itu penghantar listrik yang baik. Di padatannya pun dia sebagai penghantar listrik yang baik. Contohnya adalah isi dari kabel ya. Kabel listrik itu kan di dalamnya ada logam tembaga. Nah, itu adalah penghantar listrik yang baik. Walaupun dia wujudnya padat. Kemudian untuk jadi kelarutan itu tergantung dari kepolarannya. Larut artinya dia memiliki kepolaran yang sama. Jadi antara ion atau antara molekul polar dengan polar itu pasti larut. Tapi antara molekul polar dan nonpolar itu dia tidak akan larut karena perbedaan kepolarannya. Nah, kenapa ion ini larut di dalam air? Karena air ini memiliki kutub positif dan negatif atau dia ini termasuk kovalen polar. Kemudian senyawa ion juga memiliki ion positif dan ion negatif sehingga senyawa ion itu dapat larut di dalam air. Kemudian senyawa kovalen polar karena ini sama-sama polar dengan air, maka senyawa kovalen polar ini dapat larut di dalam air. Sedangkan untuk nonpolar karena kepolarannya berbeda, dia tidak larut di dalam air. Untuk logam juga sama, dia tidak larut di dalam air. Nah, untuk kelarutan di dalam pelarut nonpolar, sudah pasti yang senyawa ion, senyawa kovalen polar, dan logam itu dia tidak larut di dalam pelarut nonpolar. Contohnya apa pelarut nonpolar itu? Contohnya misalkan eter atau alkohol, itu adalah pelarut-pelarut nonpolar. Sedangkan senyawa kovalen nonpolarnya sendiri, karena persamaan kepolaran sama-sama nonpolar, maka dia akan larut di dalam pelarut nonpolar. Nah, ini adalah contoh senyawa ion, ada NaCl, ada magnesium klorida. Nah, ini wujudnya semuanya padat ya. Kemudian ada senyawa kovalen, contohnya air. Nah, air wujudnya cair. Karena tadi senyawa kovalen itu wujudnya ada yang cair, gas, kemudian ada yang padat. Nah, ini air wujudnya cair, kemudian yang gas adalah nitrogen, selain nitrogen ada oksigen, kemudian ada juga belerang. Nah, ini belerang wujudnya padat. Jadi belerang itu seperti ini. Dia wujudnya padat tapi dia lunak. Nah, kemudian contoh dari logam itu ada natrium. Nah, ini natrium tadi kan dibandingkan antara natrium dengan aluminium. Natrium itu lebih lunak. Nah, ini bisa gampangnya dia bisa dipotong lunak itu, ya, dipotong. Kalau aluminium ini agak sulit dipotongnya. Gitu. Oke, untuk hari ini terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.